Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada subuh hari ini, alhamdulillah, Allah kumpulkan kita di suatu tempat, yaitu masjid, tempat yang Allah sucikan, Allah muliakan. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini. Terlebih ini adalah pemimpinnya sholat dari 5 sholat, yaitu sholat subuh. Bahkan kita berada di bulan yang menjadi pemimpinnya semua bulan, yaitu bulan Ramadan. Bahkan kita bertemu dengan 4 Jumat di bulan Ramadan ini, dan Jumat itu juga pemimpin dari semua hari. Mudah-mudahan kita dijadikan manusia yang menjadi pemimpin pilihan, dan Allah hormati kita, diangkat derajatnya sebagaimana target saum kita, yaitu la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi yang bertakwa. Insyaallah Ramadan yang menjadi bulan tarbiyah, bulan April tahun ini, Allah luluskan kita dengan lulus summa cum laude. Dan bagi yang puasanya lulus, insya Allah bisa, kalau dalam bahasa Betawinya, ngibrit atau ngacir ke pintu royan baik. Kalau sholat tidak ada pintunya itu ke surga, haji pun tidak ada, tapi puasa dikhususkan. Insya Allah wajah-wajahnya wajah yang meyakinkan pagi hari ini, wajah-wajah yang insya Allah gembirakan berawal dari kematian, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tuhfatul mu'min al-maut. Hadiah kita orang beriman adalah kematian. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sesuai dengan tema yang diangkat pagi hari ini, evaluasi kelulusan puasa. Itu ada tingkatan-tingkatan puasa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berbicara tentang puasa yang menjadi bulan upgrade, ibarat orang sekolah. Sudah berapa kali kita sekolah? Apakah sekolah kita meningkat dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, atau dari dulu SD terus nggak lulus? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita ingin agar puasa tahun ini Allah luluskan kita. Belum tentu tahun depan 1447 kita masih hidup, belum tentu. Sebab masa depan itu misteri, goib sekali. Jangankan ratusan tahun, puluhan tahun, 10 bulan, 10 jam, bahkan 10 menit pun kita nggak tahu apa yang terjadi kita nanti. Karena itu manfaatkan waktu yang sedang kita alami hari ini untuk menatap masa depan yang lebih baik. Maka yaumuhu khairan min amsi fahuwa radih. Siapa yang hari ini lebih baik dari masa yang silam, untung. Wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa mahmud.
kalau hari ini sama dengan yang kemarin, sama saja rugi. Wa maka yang umum syarran min amsi bahwa bahkan kalau lebih buruk dari masa lalu, maka termasuk orang-orang yang terlaknat. Ini Imam Hakim meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara Ramadan yang kita sedang sekolah pada tahun ini, maka saya pribadi merenung 17 Rajab kemarin. Allah tetapkan untuk saya, kalau catatan lahirnya tidak salah, sudah mencapai umur 67 tahun. Berarti sudah mengalami 67 kali bulan Ramadan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang lebih dari itu. Mungkin ada yang di bawah dari situ. Tapi permasalahannya bukannya banyaknya yang kita ketemu Ramadan, tapi sejauh mana kualitas Ramadan saya, kualitas Ramadan kita, itu yang paling penting. Sebab ada orang yang usianya baru 22 tahun itu menjadi hewan. Kadang-kadang kita mau yang usianya udah lebih dari 60, nggak ada apa-apanya. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca satu sejarah singkat seorang pahlawan pembela Islam, dan beliau adalah keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Usianya 22 tahun sudah meninggal dunia, gugur di zaman Belanda dan melawan kezaliman Belanda. Ada yang tahu? Di Lampung. Siapa namanya? Kalau namanya masih tahu Pak. Itu umur 22 tahun sudah meninggal. Jadi saya berpikir, ini orang masa kanak-kanaknya kapan dia bermainnya? Masa remaja. Umumnya kan remaja itu banyak main. Ini enggak, masa remaja yang digunakan untuk berjuang, berjihad. Beliau adalah Raden Intan Pak. Umur 22 tahun sudah jadi pahlawan. Kita yang sudah 60 lebih begini-begini aja, harusnya kita tahu. Karena itu saya mengatakan, jika anak-anak sudah hebat, sudah pandai bersyukur, sementara kita yang sudah 60 nggak bersyukur, malu. Seharusnya usia yang lebih tinggi lebih bersyukur daripada yang muda. Ini maaf, satu renungan doang. Jadi kalau yang sudah berumur 67, saya misalnya harus lebih bersyukur daripada yang di bawah 67. Mengapa? Belum tentu yang umurnya 60 mengalami 67 tahun Pak. Betul Pak? Ini yang perlu kita jadi renungan. Kita sudah 67 kali Ramadan kita alami, masa kalah yang baru 60 kali Ramadan? Mari kita lihat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentang puasa Ramadan dan bulan Ramadan yang khusus, ada yang disebut Basyirah dari Rasul, kabar gembira. Ada yang disebut Nadhirah dari Rasul tentang Ramadan ini. Maaf, saya kasih simbol tangan kanan. Basyirah, kabar gembira, harapan. Yang sebelah kiri Nadhirah, kehati-hatian, wanti-wanti, jangan-jangan gagal. Basyirahnya banyak hadis-hadis misalnya. Apabila datang bulan Ramadan, futihat abwaabus sama, dibukakan pintu langit, dalam artian dibukakan pintu rahmat, pintu ridha dan surganya Allah. Wa ghuliqatin nar, dan ditutup pintu neraka. Bahkan wasulila bisyayatin, setan-setan pun dibelenggu. Ini kan kabar gembira Pak, betul ya? Jadi nggak ada kesempatan setan mengganggu kita. Tetapi ada kabar nadhirah. Nabi mengatakan dalam hadis Imam An-Nasai, kam min shaimin
Betapa banyak orang yang shaim, yang berpuasa, laisa lahu min siyami, tidak ada nilai puasanya sedikit pun, illa ju'i wal haus, kecuali hanya lapar dan haus. Ini kan tingkatan tukang. Ini harus kita pikirkan. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, ini sudah berapa hari kita puasa? Sudah berapa hari Pak? 14. Kita itu Pak kalau bulan puasa selalu hitung hari kan Pak Ibu ya. Kalau bukan bulan puasa kayaknya nggak pernah hitung. Ada apa kita hitung-hitungnya? Kayaknya perhitungan banget sama Allah ya. Tapi tambah dulu lah sekarang. Gitu. Kenapa gitu? Kapan lebaran? Kagak betah. Kan gitu ya. Pak Ibu yang saya muliakan, hari-hari yang kita lalui ini bukan semakin menjauh, semakin mendekat, berpisah sama bulan Ramadan. Ini udah 5 Jumat, tinggal 2 Jumat, udah 2 Jumat, tinggal 2 Jumat lagi, langkah lagi udah selesai. Saya bertanya, hidup ini banyakkan puasanya, banyakkan kagak puasanya? Ayo, banyakkan puasanya, kagak puasanya? Kan banyakkan kagak puasanya. Selama 1 bulan kita di Depok, di Beji ini, di kukusan Beji ya? Kukusan Beji kan? Oh sama aja. Nah ini puasanya dalam sebulan berapa itu? Berapa itu puasanya? Hitung aja Pak. Walaupun disebut 1 hari, nggak nyebut 1 hari kita puasa. Paling banter 12 jam 1 hari, betul Pak? 12 jam. Dan dari subuh di sekarang ini sampai maghrib puasa nggak ya? Puasa nggak? Kata Nabi, arju wal atas, antara subuh sampai dengan maghrib ada rasa haus nggak? Haus nggak Pak? Oh nggak dijujur sama sekali. Haus nggak Pak? Haus. Kemudian lapar nggak? Normal Pak. Cuma kalau taruhannya cuma haus dan lapar doang, begitu kira-kira ya. Buat apa? Mendingan kagak puasa sekalian. Ini bukan ngabulin Pak. Masih mending masih puasa. Cuma 12 jam kita puasa paling banter. Ada saudara kita di belahan lain, sebelah Sungai Ruyung Pak. Kalau dari sini agak jauh. Kalau dari Ruyung lebih dekat Pak. Kan Ruyung sudah kulon. Ya, kulon lagi. Ngulonin lagi Pak di Sono. Itu puasanya 18 jam dia puasa. 6 jamnya baru malam. Enakan mana? Kita mah 12 jam normal. Indonesia ini negeri yang paling nikmat sebenarnya. Kagak kebangetan dingin, kagak kebangetan panas. Betul Pak? Meskipun kita sering ngeluh panas dulu begitu ya. Orang-orang mampat musim. Kita mah bukan 4 musim, macam-macam musimnya. Ada musim jengkol, musim durian, macam-macam. Ini negeri surga sebenarnya. 12 jam kita puasa dalam 1 hari. Setahun ini puasa kita cuma 1 bulan, itu pun nggak nyampe seluruhnya. Antara maghrib sampai dengan subuh nggak puasa. Nanti begitu selesai Ramadan, bulan Syawal, Ramadan itu upgrade, penggodokan, sekolah, lulus apa enggaknya. Nah begitu dia lulus disebutnya Syawal, peningkatan. Kalau udah nikah, kualitasnya, mutunya, maka dikasih merek, ijazah, sertifikasi Zulhijjah, Zulqa'dah. Kalau sudah dapat sertifikasi, layak untuk dipasarkan produk itu. Dan insya Allah laku terjual, laris manis. Disebutnya Zulhijjah.
sofal menguning, daun sudah berguguran, muncul daun muda lagi, maka muncullah disebut Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bunga muda, bunga tua. Kalau sudah ada bunga, muncul buah, buah muda, buah tua, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Buah-buah sudah didapatkan. Petani Pak nanam singkong, dia rawat dari kecil, mentik daunnya, kagak ada air dia siram, lama-lama itu jadi besar itu pohon singkong, dicabut ada hasilnya, bangga, betul nggak? Bangga bisa dikonsumsi untuk dirinya, buat anak dan istrinya, buat tetangganya. Bahkan petani itu bangga bisa mempersembahkan kepada orang banyak dari hasil panennya. Kalau ada petani, kita nggak bisa mandang Pak, betul nggak Pak? Makanya manusia yang paling banyak pahala petani sebenarnya. Disebutnya royal, kebanggaan, kegembiraan. Tapi buah itu ada yang petok penjol, bahasa Prancisnya, ada yang lumayan bagus, standar bagus, ada yang super. Masuklah nanti Sya'ban, dipilih dan dipilah mana yang bagus, mana yang kurang bagus, itu disebut petok penjol dan lain-lain. Maka semuanya tidak boleh dibuang. Masuklah bulan Ramadan, di-upgrade. Karena itu kalau sedikit maaf saya minta izin, ketika kita baca surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, itu kalimat pertama. Kalimat kedua, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Kalimat ketiga, la'allakum tattaqun. 3 kalimat penggalannya. Yang pertama panggilan, yang kedua pernyataan, yang ketiga harapan. Panggilannya itu saya minta izin, satu guru satu ilmu, jangan saling mengganggu. Ya harfu nida mabniun ala sukun, ini guru panggilan, memanggil. Ayu munada mabniun ala dhammi fi mahalin nasbin, jadi munada yang dipanggil, siapa saja yang dipanggil. Ha ditanbih mabniun ala sukun. Kemudian alladzina ismun mausulun, kata sambung, mabniun ala fathih fi mahalli raf'in, menjadi badal atau na', menjadi pengganti atau sifat dari aidu. Siapa yang dipanggil itu? Sifatnya mereka yang, atau badalnya pengganti dari aidu, mereka yang mana? Amanu fi'il madhi, begitu. Kemudian wawunya wawu jamak, dhamir rebut tasghir menjadi fa'il. Pelakunya adalah orang beriman. Orang beriman itu ibarat buah yang dihasilkan oleh petani yang menanam tanaman tersebut. Ada yang di bawah standar kualitasnya, ada yang standar, ada yang super. Bapak Ibu, saya nanya, kita ini imannya standar atau di atas standar? Ayo acung tangan yang imannya sudah standar, acung tangan Pak. Ini tawadhu semuanya, alhamdulillah. Ada di atas standar, kita nggak tahu, tapi bisa diukur oleh diri kita. Ada peningkatan nggak kualitas ibadah kita, kualitas yang lain-lainnya kita? Yang tahu kita sendiri dan dinilai oleh, ada yang menilai sebenarnya. Nah tahun ini harus berubah. Lagi-lagi masa depan itu mustahil, Bang Majid,
misteri banget. Tapi saya tahu Pak, masa depan saya itu insya Allah lebih tua daripada sekarang. Betul nggak Pak? Betul Pak? Yang orang umurnya 67 tahun dengan yang baru 40 tahun, hati-hati ya 40 tahun. Kita yang sudah 60 tahun, remajanya duluan, kita menang sebenarnya, betul nggak? Yang 40 tahun, remajanya belakangan, betul nggak? Tapi bisa jadi yang tuaan belakangan meninggal dunianya, yang mudahan tahu nggak? Hati-hati. Target kita adalah lebih baik. Kembali pada pernyataan hadis tadi, berapa banyak orang yang puasa nilainya cuma aus dan lapar. Mengapa? Mari kita tebak. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya ada satu bab 30 rahasia puasa. Jadi asrarusya, ada rahasia puasa. Ini Ustaz Agus, kita ngaji sampai jam berapa? Sebelum Johor udah selesai ya? Ya 30 ya lumayan juga ya. Satu aja dulu. Satu. Kata Imam Ghazali, walidzalika qala ba'dul ulama kam min sha'imin muftir. Betapa banyak orang yang puasa tapi dinilai sudah berbuka atau enggak puasa. Ini kiri Pak. Apa penyebabnya? Nanti dulu. Yang kedua, nah ini kabar gembira ini Pak. Kabar gembira ini Bashir. Tangan kanan, kedua bareng-bareng ucapkan 1, 2, 3. Waka min muftirin shaim. Nah, yang pertama jangan dibaca, yang kedua aja yang kanan. Ayo, kam min muftirin shaimun. Apa bedanya Pak? Ibu. Yang pertama kam min shaimin muftirun. Yang kedua kam min muftirin shaim. Cuma dibalik-balik doang. Yang pertama, betapa banyak orang yang puasa tapi dinilai enggak puasa. Dari pagi sampai dengan maghrib dia puasa, nilainya kagak puasa. Sementara kita ini wajahnya wajah meyakinkan semua yang ngibrit ke pintu royan semua yang Bapak Ibu. Saya jamin ini, mudah-mudahan kita jamin dari Allah, mudah-mudahan. Kita kemarin Pak, dari maghrib, awal hari kan maghrib Pak, sampai dengan tadi subuh nih, kita kagak puasa, tapi Allah nilai berpuasa. Enakan mana coba? Puasa dinilai kagak puasa, tapi kagak puasa dinilai puasa. Mendingan mana? Kalau saya lebih baik menilainya pensiun duitnya banyak daripada enggak masih bekerja uangnya hilang habis. Mendingan mana coba? Mendingan enggak puasa dinilai puasa. Nah yang kedua ini kamin shaimin kamin muftirin shaim. Berapa banyak orang yang enggak puasa tapi dinilai puasa. Dari maghrib sampai dengan subuh dinilai puasa. Nanti Syawal sampai dengan Sya'ban 11 bulan kita enggak wajib berpuasa tapi dinilai berpuasa. Insya Allah ini wajah-wajah yang meyakinkan. Mudah-mudahan nanti bulan Syawal sudah masuk tidak puasa lagi tapi dinilai puasa. Mengapa sampai demikian? Hai yang Allah muliakan. Ini dijelaskan sangat panjang. Di antaranya kalau beliau menjelaskannya ada puasa itu syarat minimal dan utama. Kedua, ada syarat yang menjadi jalan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, targetnya tercapai.
Yang pertama beliau mengistilahkannya itu adalah puasa dari lihat syariatnya. Kedua dari segi tarikahnya. Yang ketiga hakikatnya. Ada nggak Pak orang yang puasa tapi begitu maghrib dia makan dari uang haram? Ada nggak? Ada nggak? Di sini mah nggak ada, insya Allah. Ada, dia puasa korupsi jalan terus, istighfar terus begitu dia. Dia puasa bohong jalan terus, curang jalan terus, begitu ya. Tanah orang dijual, kan begitu Pak. Kata orang tua kita dulu, di zamannya orde lama, orde baru, bilang lu kalau pengen kaya, gampang, lu jual laut. Ada yang begitu nggak dulu Pak? Kalau kau pengen kaya, lu jual laut. Sehingga kita kan laut nggak ada sertifikatnya ya Pak ya. Emang kita jual kaca, nggak pakai sertifikat. Yang namanya tanah itu kan harus pakai sertifikat. Bagaimana kita menjual atau beli? Kan begitu Pak. Emang BPN mengeluarkan sertifikat hak milik untuk laut? Ada nggak BPN yang mengeluarkan sertifikat jual beli laut? Ada nggak Pak? Ada nggak? Kayaknya nggak ada Pak. Kalau ada kayak mimpi itu nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Sebab di dalam Islam ada 3 hak umum, namanya al-milkiyatul ammah atau milkiyatul mustarikah, milik umum apapun agamanya. Jadi kalau sistem Islam menyebutkan begitu. Pertama air. Saya tanya, laut isinya apa? Ikan Pak, betul kan? Pokoknya banyak halal air ya. Dan itu 2/3 dunia. Itu milik siapapun. Kita mau nyerok 10 gram, 100 gram gak apa-apa halal. Ya, udangnya, ya kan, kapal selamnya macam-macam diserok, kan gak apa-apa. Milik umum, bukan milik pribadi, nggak boleh. Begitu ya? Itu menurut Islam Pak. Hingga kalau kita menjual laut haram hukumnya Pak, haram. Kebetulan saya misalnya punya kewenangan, misal Pak, saya kepala negara, saya jual ke laut, masuk neraka saya. Nggak boleh Pak. Saya puasa muslim jual laut, itu namanya kamil so'ilin muftirun. Banyak orang puasa tapi dinilai ada puasa, kasihan Pak. Ya alhamdulillah laut kagak disertifikatkan dan BPN itu nggak mau mengeluarkan Pak. Itu laut. Yang kedua yang tidak boleh dimiliki pribadi, yang kedua al-kalah, itu hutan Pak, nggak boleh dijual dan nggak boleh dimiliki oleh pribadi karena ekosistem kata orang Muyung lah. Yang ketiga annal, api, apa yang tersimpan di perut bumi. Ada emas, ada nikel, ada batu bara, ada gas lain, emas lain, kan punya lain semua ya. Itu nggak boleh dimiliki pribadi, milik umum. Negara berkewajiban mengelola untuk sekolah SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi gratis Pak untuk rakyatnya. Kira-kira begitu. Saya dulu sekolah SD gratis. Alhamdulillah, bapak-bapak sekolah SD gratis kan, ibu-ibu. SMP juga saya gratis Pak. Mengapa gratis? Emak saya, bapak saya yang bayarin, kan begitu ya. Beda dulu ketika kejayaan Islam Pak, makanya ilmuwan muslim banyak banget Pak. Mereka demi belajar Pak, ditanggung oleh negara. Begitu SMA baru gak gratis saya. Alhamdulillah beasiswa itu orang tua berkurang sedikit nguranginya kan begitu. Begitu kuliah alhamdulillah bahkan bisa ngirimin uang ke rumah. Bayangin aja
dapat beasiswa 125.000, bayaran cuma 2.000 sebulan. Kaum muslimin rahimakumullah kembali. Jadi kamin sohimin muktirun. Jadi mengapa dia puasa yang haram masih dikerjakan, yang halal justru? Kaum muslimin rahimakumullah. Ini mudah-mudahan wajah-wajah kita adalah wajah-wajah yang kamin muktirin sohimun. Berapa banyak orang yang tidak puasa dinilai puasa. Mengapa? Sebab puasa itu targetnya tadi yang ketiga, la'allakum tattaqun, la'alla harfut taraji tattaqun, itu harapannya adalah bertakwa. Dan salah satu ciri orang bertakwa itu banyak banget ini, adalah orang yang badannya di dunia, jiwanya sudah di akhirat. Dari berapa level? Level pribadi, level keluarga, level masyarakat, sampai level sebuah bangsa atau negara. Kalau urusan lulusnya pribadi, insya Allah, betul Pak ya? Sebab setiap kita bertanggung jawab pribadi kita masing-masing. Kita ini, saya pribadi punya negara, Pak. Saya punya negara, pribadi saya punya negara Islam di dalam diri saya. Pemimpinnya siapa? Hati kita pun pemimpinnya. Kemudian level keluarga, saya kepala keluarga, saya memimpin negara Islam di keluarga saya tegakkan syariat Islam di keluarga saya. Siapa yang melarang saya? Sebab setiap kepala keluarga itu punya jabatan yang suci dan mulia. Riayah an syu'unil ummah, melayani urusan-urusan publik, itu jabatan politik. Ada para ulama menyebutkan bahwa sholatnya laki-laki yang sudah menikah itu lebih baik daripada 40 lebih orang yang sholat belum nikah. Ini kan udah ada keluarga semua ya, ada yang jomblo ya. Mengapa? Saya ingin katakan Pak, sebelum menikah dia memimpin diri sendiri. Sudah menikah dia memimpin keluarga, ada istri, ada anak. Ketika itu dia menjadi guru yang digugu dan ditiru. Orang yang menjadi guru digugu dan ditiru, hasil oleh-oleh puasanya insya Allah puasa yang tidak puasa dinilai puasa. Sebagai kepala keluarga menjadi guru, uswatun hasanah, hebat sholat tahajudnya, hebat sholat berjamaahnya ke masjid, hebat hobi sedekahnya, hebat jujurnya, hebat yang lain-lain amal soleh. Sebab dalam sebuah komunitas hidup yang paling utama pemimpin. Kalau pemimpin baik, rakyat baik. Kalau ayah baik, anak baik, insya Allah. Kalau suami baik, istri baik. Sebab seorang suami, sesungguhnya suami pelayan istri. Seorang ayah pelayan anak-anaknya. Bahasa dulu yang namanya pelayan itu babu. Orang tua babu anaknya. Artinya saya lebih baik lapar daripada anak saya yang lapar. Itu seorang pemimpin Pak. Itu level keluarga. Istilah kata lebih baik kepala di atas daripada kaki di bawah. Gimana Pak? Orang tua itu Pak, kaki di atas, kepala di bawah untuk kepentingan anak. Betul nggak Pak? Emang benar Pak, kepala di atas, kaki di bawah. Bekerja demi anak. Makanya orang tua dulu mendingan gua makan totoknya, anak gua yang enak-enak. Orang tua. Saya membayangkan Pak, andaikan puasa Ramadan tahun ini lulus tidak hanya level keluarga sampai level negara Pak, maka insya Allah kemelut korupsi dan lain-lain selesai Pak. Betul Pak? Ini 24 kali Ramadan udah lulus kayaknya Pak.
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang jiwanya sudah di akhirat. Dia maksimalkan kemanfaatan hidupnya untuk orang banyak, untuk sukses. Tuhfatul mu'min al-maut, hadiah kematian bagi kita yang beriman. Ada 5 perjalanan hidup, Pak. Kamu catat deh. Orang yang bertakwa hasil daripada puasanya. Lihat 5 perjalanan hidup. 1. Al-insan, manusia, yati bila syai'in. Kita ini manusia datang ke dunia tanpa bawa apa-apa. Paling yang kita bawa tulang-tulang aksial dan apa yang ditulang, dibungkus sama daging dan kulit, diisi dengan alat-alat tubuh, ada jantung, paru-paru dan lain-lain. Itu yang pertama, kita datang ke dunia tanpa bawa apa-apa. Summa yas'a min ajlin kulla syai'. Kemudian kalau ngikul ngetan mulai berusaha bergerak untuk membawa sesuatu, mendapatkan sesuatu, tapi ingat min ajli, dalam tempo sebentar. Nabi Adam yang umurnya 1000 tahun saja sebentar, apalagi model kita. Saya sekarang alhamdulillah 67. Apa mungkin Pak 67 tahun lagi akan mengalami? Mungkin nggak Pak? Mungkin Pak? Insya Allah. Yang kedua, yang ketiga, summa yatruku kulla syai'. Kemudian kita ini meninggalkan segala sesuatu yang kita dapatkan. Betul Pak? Nah, orang puasa untuk ke sana. Yang ketiga, yang keempat, wa yadhabu kulla syai'. Wa yadhabu bila syai'. Pergi dari dunia ini tanpa bawa apa-apa. Datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Ketiga, kelima sekarang. Ini yang paling penting. Ini poinnya. Wa summa yuhasabu ala kulli syai'. Kemudian dihisab, dihitung atas segala sesuatu. Insya Allah wajah kita wajahnya meyakinkan, dan Allah tolong kita. Insya Allah nanti dihisab dengan hisaban yasir. Bapak Ibu, bagi yang berumur di atas 40 tahun, sudah tua apa? Sudah tua apa? Bapak udah bosan nggak jadi orang yang sudah tua? Bosan nggak Pak? Saya udah bosan Pak, pengen muda lagi Pak saya. Benar Pak, benar. Jujur saya pengen muda lagi Pak. Bapak-bapak ada yang pengen muda lagi? Ini wajahnya wajah muda semua ya Pak. Tolong Pak, ada nggak di antara kita yang umurnya di bawah 33 tahun masuk tangan Pak? Ada nggak? Nggak ada. Kalau umurnya di atas 40 tahun Pak, nggak cocok masuk surga Pak. Penghuni surga harus berumur 33 tahun. Ada 4 ciri penghuni surga. 1. Umurnya penghuni surga cuma 33 tahun, seumur Nabi Isa alaihi salam, sedang gagah-gagahnya. Ada yang gagah sini Pak? Gak ada. Yang kedua, bagi laki-laki ini gantengnya ganteng banget, ada bangetnya, seganteng Nabi Yusuf. Ibu tahu Nabi Yusuf? Ada orang kisah, kalau bapak ganteng itu cirinya Pak, lagi ngiris bawang itu perempuan lewat kita, tangannya kena pisau, ada kerasa Pak. Itu insya Allah dimiliki oleh bapak semua ini, yang laki-laki. Yang ketiga, orang penghuni surga nanti kalau ngomong Pak seperti ucapan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Bapak lagi bingung nih, kita lagi bingung, ketemu Nabi ngomong, hilang Pak bingungnya. Betul Pak? Betul Pak? Beda kalau Bapak ketemu saya, Bapak lagi sedang bingung, ketemu saya ngomong makin bingung Pak. Tapi saya mau belajar nih bagaimana Nabi ngomong, orang jadi hilang bingungnya. Jangankan ngomong Nabi, baru melihat wajah Nabi saja Pak, galaunya hilang. Kalau kita ketemu kita makin galau. Penghuni surga enggak?
Dan yang terakhir diantaranya, insya Allah badannya setinggi Nabi Adam, situna ziro'an, 60 ziro atau 30 meter. Yang badannya tinggi, nyambungnya dan terlalu banyak. Insya Allah nih penghuni saudara semua yang datang ke sini, mari kita berusaha lulus Ramadan tahun ini. Belum tentu Ramadan tahun depan kita termasuk ketemu lagi. Tapi ya Allah, kita berharap mudah-mudahan pertemukan kami bulan Ramadan tahun depan. Amin. Supaya lulusnya lebih bagus lagi. Andaikan bisa jadi kita sudah dipanggil nyawa kita sebelum ini, bisa jadi kita termasuk orang yang su'ul khatimah. Bisa jadi karena kita belum lulus Ramadannya. Masih ada waktu bagi kita untuk meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman zakiyyan wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Allahumma atina ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya